Semakin sedikit standar kebahagiaanmu, maka semakin sedikit standar kekecewaanmu. Orang banyak kecewa kenapa? Karena terlalu standarnya ketinggian. Maka akhirnya ibu-ibu, kenapa orang berpuasa itu bisa bersabar walaupun haus, lapar, dahaga? Jawabannya sederhana. Kalau tahu ibu-ibu masuk kamar minum es teh, keluar pura-pura puasa, nggak ada yang tahu, Bu. Tetapi kenapa tidak dilakukan? Jawabannya sederhana. Kenapa orang puasa bisa bersabar walaupun dia haus, dahaga, lapar? Jawabannya adalah karena orang berpuasa yakin adzan maghrib pasti datang. Artinya apa? Kenapa kita punya masalah harus bersabar? Yakinlah pertolongan dan solusi dari Allah pasti datang. Gembok tidak pernah dibuat tanpa kunci, masalah tidak pernah dibuat tanpa solusi. Ibu-ibu yang saya hormati, saya meyakini support system dari seorang istri serta doa-doa yang dipanjatkan adalah merupakan salah satu kunci kesuksesan dari seorang laki-laki. Kita lihat dalam sejarah ada seorang perempuan namanya Siti Khadijah, saudagar kaya, pengusaha kaya raya, dinikahi oleh seorang pemuda yang selisih umurnya 15 tahun. Ketika Siti Khadijah menikah, usianya 40 tahun. Dinikahi oleh Muhammad muda sebelum menjadi nabi, usianya 25 tahun. Statusnya Siti Khadijah seorang saudagar. Nabi Muhammad merupakan orang kepercayaan Siti Khadijah. Sehingga kemudian atas takdir Allah mereka menikah. Kenapa saya kemudian katakan Siti Khadijah kaya? Nabi Muhammad sebagai orang kepercayaan Siti Khadijah ikut kaya. Buktinya apa? Ketika menikah Siti Khadijah, mas kawinnya adalah 20 ekor unta. Kalau 1 ekor unta itu 20 juta, berarti mas kawin Kanjeng Nabi kepada Siti Khadijah 400 juta. 20 ekor unta, Bu. Sama dulu ketika saya menikahi istri saya, 20 ekor kutu. Karena waktu itu saya menikah modalnya cuma 1. Ketika saya ditanya sama mertua saya, kelebihan kamu apa, kekurangan kamu apa? Saya jawab, kelebihan saya hanya 1 dan kekurangan saya hanya 1. Kelebihan saya banyak kekurangan, kekurangan saya nggak punya kelebihan. Nah, singkat cerita, Nabi Muhammad menerima wahyu pertama kali umur 40 tahun di Gua Hira. Ketika menerima wahyu, Nabi Muhammad gemetar. Dan di saat Nabi Muhammad bertahanus di Gua Hira, satu-satunya yang memberikan support kepada Nabi Muhammad adalah istrinya Siti Khadijah. Bahkan seorang katakan kepada suaminya, "Mas, jangan risau, aku selalu mendukung semua pun yang kamu lakukan." Makanya saya bilang, perempuan itu namanya istri, laki-laki itu namanya suami. Istri itu apa? Istana tempat ridho ilahi. Suami itu apa? Semua uang adalah milik istri. Betul, Bu? Kayaknya iya kayaknya. Ada istilah uang ibu, nggak ada uang bapak. Maka saya meyakini perempuan itu hatinya seperti rekening bank. Maksudnya apa? Nggak mungkin berbunga kalau nggak ada saldonya. Akhirnya apa yang terjadi? Ketika Nabi Muhammad menerima wahyu pertama kali, beliau ketakutan, gemetaran. Yang dicari pertama kali siapa, Bu? Istrinya. Nah, model istri seperti inilah kemudian yang memberikan dukungan, support kepada suaminya yang diharapkan dari ibu-ibu Bayangkari ini. Saya ingat betul ketika Rapim TNI Polri kemarin, salah satu amanah dari Presiden Jokowi adalah sampai beliau mengatakan awasi WA grup para istri TNI Polri. Soal apa? Hari ini mohon maaf, Bu, saya itu punya kalimat begini, orang yang salah pergaulan itu lebih gampang dinasihati daripada salah milih pengajian. Saya ulangi, orang yang salah pergaulan itu lebih gampang dinasihati daripada yang salah milih pengajian. Buktinya apa? Saya pengajian di lokalisasi Doli sejak tahun 2000.
Saya pengajian di lokalisasi Sarkem, Jogja sejak tahun 2000. Kalau sampai sekarang terhitung sudah 22 tahun saya pengajian di lokalisasi dan klub malam seluruh Indonesia. Maka 3 bulan yang lalu saya dapat penghargaan dari Leprit, lembaga prestasi. Yang kedua, saya dapat penghargaan dari Leprit sebagai dai yang paling konsisten pengajian di lokalisasi dan klub malam. 22 tahun. Konsisten itu bahasa agamanya apa, Bu? Istiqomah. Kenapa istiqomah berat? Iya, kalau istiqomah pasti berat, karena kalau ringan namanya istirahat. Lah, kalau untuk istiqomah butuh diuji, butuh dicoba. Kenapa cobaan banyak, Gus? Iya, kalau cobaan pasti banyak, karena kalau sedikit namanya cobain. Cara menjalaninya gimana supaya istiqomah? Harus ikhlas. Ikhlas itu cirinya apa, Bu? Diam, karena kalau ngomong namanya iklan. Makanya saya selalu bilang, kalau ibu-ibu hidupnya diselimuti masalah, bersyukurlah. Berarti ibu-ibu masih manusia. Karena kalau diselimuti wijen namanya onde-onde. Kalau ibu Kapolda pengen makan onde-onde yang paling enak gampang, Bu. Cari onde-onde yang wijennya ganjil. Itu rasanya paling enak, Bu. Dari Mojokerto ini biasanya. Nah. Kemudian yang ketiga apa, Bu? Saya dapat penghargaan sebagai selebriti yang paling banyak wajahnya dilukis di bokong truk. Ada 250 truk lebih yang bokong truknya digambar wajah saya. Yang paling menyedihkan satu, ada mobil tangki sedot WC gambarnya Gus Miftah, dan kuwutnya itu nggak asik gitu loh, bokongmu adalah rezekiku, ya Allah. Ternyata yang pengen saya sampaikan apa, Bu? Ternyata kenapa gambar saya kok paling banyak dilukis di bokong truk daripada gambar artis lain? Ternyata karena banyaknya kuwut yang saya sampaikan. Contoh begini, berkaitan dengan ibu-ibu, saya bilang gambar truk, gambarnya Gus Miftah, quote-nya untuk ibu-ibu. Istri yang baik adalah istri yang siap diajak menderita oleh suaminya. Tapi ingat, suami yang baik tidak akan pernah mengajak istrinya menderita. Betul? Betul. Suami yang baik, suami yang mendengarkan pendapat istrinya, dan istri yang baik yang mendapatkan banyak pendapatan dari suaminya. Nah, ngulangi tadi WA grup yang disampaikan Pak Jokowi. Pak, Bu, mohon maaf nggih. Hari ini Indonesia itu darurat radikal. Makanya kenapa dulu istilahnya deradikalisasi di masa Pak Sigit ketika mengajukan tulisan DPR program-program ini, mohon maaf, bisa nggak mic-nya diganti, Mas, baterainya? Ini mau mati, Mas. Tukang sound izin coba, ini mati-mati. Kadang-kadang hidup, kadang-kadang mati. Cek. Ketika Pak Sigit dan tim menyampaikan gagasan dan program Polri ke depan dengan bahasa presisi hari ini yang kita ingat, yang kita lihat, ada satu bahasa yang cukup menarik bagi saya. Di masa sebelumnya ada istilah deradikalisasi, tapi di masa kepemimpinan Pak Sigit hari ini tidak menggunakan bahasa deradikalisasi, tapi bahasanya adalah moderasi beragama. Artinya apa? Secara gampang yang pengen disampaikan pesan dari moderasi beragama itu adalah jadilah orang yang beragama secara moderat. Artinya moderat apa? Wasatiyah, tengah-tengah. Artinya apa? Tidak ekstrem kanan, tidak ekstrem kiri. Yang hari ini mohon maaf, Indonesia darurat soal hal itu. Ibu-ibu masih ingat? Ramadan tahun kemarin saya dibully habis-habisan gara-gara saya menghadiri peresmian gereja di Jakarta Utara, Gereja Bethel Indonesia di Penjaringan. Saya diminta untuk berbicara tentang wawasan kebangsaan. Video pengajian saya viral, bahkan kemudian ditranslate dalam bahasa Inggris dan viral di Amerika. Sampai kemudian saya mendapatkan undangan dari wali kota Los Angeles, Amerika Serikat untuk berbicara tentang toleransi. Di Indonesia saya dibully, dihujat habis-habisan. Miftah kafir. Kenapa? Ceramah di gereja, masuk tempat ibadah agama orang lain. Miftah kafir. Saya marah, Bu, enggak. Saya jawab, kalau kafir ya gampang, syahadat lagi, selesai.
Lucunya adalah kalau kemudian orang mengatakan masuk tempat ibadah agama lain dianggap kafir, berarti orang Indonesia banyak yang kafir. Kenapa? Karena banyak masuk Candi Borobudur dan Prambanan. Jelas itu merupakan tempat ibadah agama orang lain. Berangkat dari ini, mohon maaf Bu, ini membuktikan apa? Bahwa kaum intoleran di Indonesia itu masih sangat banyak. Hal ini kemudian diperparah ketika kemudian ibu-ibu Bayangkari atau ibu-ibu Persib ketika mengadakan pengajian ngundang ustadz-ustadz yang mempunyai paham radikalis. Artinya, kenapa sampai presiden kemudian mengatakan jangan undang ustadz radikalis? Karena fakta di lapangan banyak kita temukan pengajian-pengajian ASN, aparatur sipil negara, ibu-ibu Bayangkari, ibu-ibu tentara sudah mulai terprovokasi dengan paham-paham seperti itu. Makanya kalau Ibu Uli besok ke Jogja mampir ke pondok saya, asik Bu. Pondok saya itu 60% lingkungan saya Katolik. Jadi timur saya ini Romo, utara saya itu kuburan. Jadi seumur hidup saya tidak pernah bertengkar dengan tetangga utara saya. Kuburan Bu. Saya bikin pengajian di pondok itu kalau malam minggu pahing yang hadir minimal 10.000 orang. Luar biasanya apa? Yang membantu istri saya masak untuk hidangan jamaah itu teman-teman Kristiani, teman-teman Katolik. Yang parkir teman-teman Mudika. Bagaimana kemudian saya membangun satu iklim toleransi yang luar biasa. Ketika Ramadan datang, kemudian datang Idul Fitri, ibu-ibu Nasrani ini masak bareng-bareng. Hasil masakannya semuanya dibagikan kepada warga baik yang beragama Islam maupun non-Islam. Gantian Natal datang, orang Islam masak. Saya buat masak. Hidangannya untuk siapa? Baik yang Muslim maupun non-Muslim semuanya kita bagi. Kan keren Bu. Maka kemudian yang perlu kita pahami adalah, Bu, Pak, mohon maaf ya. Ini agak melenceng dikit dari tema karena menurut saya ini penting Bu, mohon maaf. Indonesia itu rumah besar. Ada 6 kamar. Kamar siapa? Kamar orang Islam, kamar orang Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu. Ini kamar resmi. Artinya apa? Agama yang diakui legalitasnya oleh pemerintah. Saya meyakini kalau semua orang kembali ke kamarnya masing-masing tidak akan pernah terjadi masalah. Yang menjadi masalah adalah ketika kita kembali ke kamarnya orang lain, kisruh di kamarnya orang lain, bahkan ngompol di kamarnya orang lain. Anda orang Islam, kembali ke kamar Islam, silahkan. Anda orang Katolik, silahkan kembali ke kamar Katolik. Selama ini kemudian terjadi masalah adalah ketika kita ngurusi rumah tangga agama orang lain. Contoh, orang Islam ngomong soal salib. Apa hubungannya? Orang Kristen ngomong soal Al-Quran. Bahkan mengatakan 400 ayat Al-Quran dihapus saja. Ini awal masalah. Selama Anda orang Islam membaca Quran, kembali ke masjid, Anda orang Kristen kembali ke gereja membaca Alkitab, maafi muskilah, never mind, it does not matter, nggak akan terjadi masalah. Nah, paham seperti inilah kemudian yang perlu kita sampaikan kepada masyarakat, bahwa walaupun kita berbeda agama, tidak boleh saling bermusuhan antara satu dan yang lainnya. Saya kasih contoh, betapa kemudian Nabi Muhammad SAW memberikan contoh tentang toleransi itu. Bu, dulu Nabi Muhammad dari Mekah pergi ke Madinah. Masuk kota Madinah, di situ ada tokoh besar namanya Abdullah bin Ubay. Walaupun namanya Abdullah, ini orang non-Islam. Nabi Muhammad hadir. Yang terjadi apa? Abdullah bin Ubay merasa tersinggung. Kenapa? Karena kedatangan Muhammad mengurangi ketokohan Abdullah bin Ubay. Nabi Muhammad dikatakan apa? Anjing. Oleh siapa? Oleh Abdullah bin Ubay. Muhammad itu anjing, gemukkanlah anjingmu maka anjingmu akan memakanmu, kata Abdullah bin Ubay. Tapi yang dilakukan Nabi Muhammad, dia mendoakan Abdullah bin Ubay. Nabi Muhammad dicaci, dimaki nggak marah. Tapi mohon maaf, ibu-ibu Bayangkari saya matur. Kalau Anda dimusuhi sama orang, difitnah sama orang,
Jangan pernah membandingkan diri Anda dengan Kanjeng Nabi. Kan biasanya begini, aku dimusuhi nggak masalah, Kanjeng Nabi saja dimusuhi kok. Ini mohon maaf, perbandingannya kadowen kata orang Jawa. Kalau Nabi Muhammad itu dimusuhi, yang musuhi pasti salah, Nabi Muhammad pasti benar. Kalau kita dimusuhi, musuh kita bisa benar, kita bisa salah, atau sebaliknya, kita benar, musuh kita salah. Jadi kalau Anda kemudian, nggak apa-apa aku difitnah, Kanjeng Nabi juga difitnah. Kejauhan Bu contohnya. Kan kita sering tuh. Apalagi kadang-kadang kita baper, ada orang nulis status di media sosial, tahu-tahu kita baper. Bu, mohon maaf. Kalau ada orang nulis status di media sosial kemudian kita tersinggung, bukan postingannya yang salah, tetapi hati kita yang bermasalah. Betul Bu? Kalau ada orang posting, kemudian kita tersinggung, bukan postingannya yang salah, tetapi hati kita yang bermasalah. Kalau soal dibully Bu, saya itu panen bulian. Tahun 2018 saya viral, dibully. Viral apa waktu itu? Saya sholawatan dan pengajian di klub malam di Bose, Bali. Saya mengumpulkan mbak-mbak ratusan dengan pakaian seksi, saya ajak sholawatan. Saya katanya menistakan agama. Bulian. Tahun 2019 saya tidak pernah sekalipun ngajak Deddy Corbuzier masuk Islam. Dia telepon saya, tahu-tahu pengen masuk Islam, saya dibully. Tahun 2021 saya ceramah di gereja, dibully. Bahkan diposting sama Deddy Corbuzier, dalam waktu 2 hari ditonton 15 juta kali, dikomentari 100.000 kali. Saya dibully lagi, nggak masalah. Kemarin Bu, 3 bulan yang lalu, saya kembali dibully gara-gara ada ustadz mengharamkan wayang, kemudian pengen memusnahkan wayang. Saya tanggapi, viral lagi, trending Twitter nomor 1 selama 2 hari 2 malam. Ibu-ibu tahu yang komentar di kolom Instagram saya berapa? Selama 2 hari ada komentar 27.000. Semuanya mencaci maki saya. Apakah saya sakit hati? Tidak. Kenapa? Karena komentarnya tidak pernah saya baca. Bu, kalau Anda dicaci maki sama banyak orang, Anda tidak bisa menutup mulut orang-orang itu dengan kedua tangan Anda. Tetapi yang bisa Anda lakukan satu, menutup kedua telingamu dengan kedua tanganmu. Kita tidak bisa ngatur ombak, tapi kita bisa belajar berselancar. Kita tidak bisa ngatur omongan orang kepada kita, tapi kita bisa ngatur bagaimana menghadapi omongan orang kepada kita. Santai saja Bu, santai saja, nggak ada masalah. Ibu-ibu mohon maaf, saya yakin semuanya punya medsos. Kalau Anda posting di Instagram, kira-kira lebih banyak mana Bu? Komentarnya apa like-nya? Ibu-ibu nyuwun sewu, kalau Anda posting sesuatu di Instagram atau di medsos, coba Anda lihat, lebih banyak komentarnya apa like-nya? Like Bu. Pertanyaan saya, kenapa kalau Anda posting lebih banyak like-nya daripada komentarnya? Jawabannya sederhana. Seberapa banyak pun orang yang membencimu dengan komentar-komentarnya, yakinlah di luar sana lebih banyak yang mencintaimu dari dalam hatinya. Santai Bu, gak usah marah-marah. Saya itu alhamdulillah Bu Kapolda, saya itu banyak memproduksi quote. Contoh begini, kalau ada orang lain membicarakan kejelekanmu, itu hanya sampai telingamu. Kalau kamu sakit hati, yang salah kamu. Kenapa? Karena kamulah yang memindahkan kalimat itu dari dalam telingamu ke dalam hati kamu. Kalau ada orang membicarakan kekuranganmu, tersenyumlah. Kenapa? Karena kekuranganmu saja diperhatikan, apalagi kelebihanmu. Oh, santai Bu. Jadi ibu-ibu nggak usah baper Bu. Biasa saja. Ada orang ngomong apa, sih nggak apa-apa. Gitu. Kita tidak bisa ngatur ombak, tetapi kita bisa belajar berselancar. Singkat cerita, yang memusuhi Nabi Muhammad ini meninggal dunia. Anaknya masuk Islam. Begitu bapaknya mati, anaknya sowan Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi, mau nggak datang ke rumah saya? Ada apa Mas? Bapak saya meninggal dunia. Tolong Anda ziarah takziah layat ke makam bapak saya. Oh, mohon maaf, ke almarhum bapak saya. Nabi Muhammad datang kepada orang yang memusuhinya, datang. Begitu sampai rumahnya Abdullah bin Ubay, anaknya bilang lagi, Nabi, boleh nggak jubahnya saya minta? Untuk apa? Untuk saya jadikan kain kafan bapak saya. Mikirnya anaknya Abdullah bin Ubay, kalau bapaknya menggunakan kain kafan, jubahnya Kanjeng Nabi, nanti pasti malaikat akan takut untuk bertanya kepada bapaknya.
Ibu-ibu saya mau tanya, kain kafan warnanya putih itu hukumnya sunnah apa wajib, Bu? Kain kafan warnanya putih itu hukumnya sunnah apa wajib? Sunnah apa wajib, Bu? Sunnah. Jadi ibu-ibu boleh besok meninggal pengen kain kafan warnanya pink, nggak apa-apa, Bu. Nggak apa-apa. Atau ibu-ibu itu yang suka warna hijau, besok mati pengen kain kafan warnanya hijau, boleh, Bu. Paling begitu dibuka sama malaikat, malaikatnya teriak, wow, lontong. Boleh. Saya kemarin agak ramai persoalan kain kafan. Ketika wartawan tanya sama saya tentang Dorce Gamalama. Gus, Dorce Gamalama wasiat besok kalau mati pengen dimakamkan menjadi seorang perempuan. Bagaimana pendapat Gus Miftah? Ini fikih, Bu, ya. Saya bilang nggak bisa. Kenapa? Karena an-nasu yamutuna ala ma'asu. Manusia itu dimatikan sebagaimana dia dihidupkan. Dorce itu lahirnya laki-laki, namanya Dedi Yuliardi Azadi. Artinya apa? Ya dia harus dimakamkan secara laki-laki, bukan perempuan. Karena jenis kelamin dalam Islam itu cuma 2. Kalau nggak laki-laki ya perempuan. Ada jenis kelamin ketiga namanya khunsa. Khunsa itu apa? Khunsa itu seseorang yang oleh Allah dilahirkan dalam satu tubuh terdapat 2 kelamin. Dia ketika dewasa menjadi perempuan atau laki-laki itu ditinjau secara medis. Contoh yang terbaru, anggota TNI namanya Andi Manganang. Taunya perempuan, kemudian sama Jenderal Andika dibawa ke rumah sakit dianalisa, ternyata laki-laki. Maka yang perempuan ditutup, yang laki-laki dipertahankan. Lah kalau banci yang ada di Indonesia hari ini itu bukan khunsa, tapi makhluk jadi-jadian. Karena hanya salah pergaulan saja. Lah, kenapa Gus kok seperti itu? Dorce nggak boleh. Karena laki-laki dan perempuan, bagaimana cara mengebumikannya itu kan beda. Contoh, kain kafannya, laki-laki sama perempuan banyak mana, Bu? Perempuan. Niat sholat jenazahnya, kalau perempuan menggunakan hadihi, kalau laki-laki menggunakan hada isim isarohnya. Cara mendoakannya, kalau perempuan Allahumma firlaha, kalau laki-laki Allahumma firlahu. Beda lagi. Jadi kalau laki-laki hu, kalau perempuan ha, kalau banci hu ha. Kan bingung. Soal hukum warisan, laki-laki dan perempuan siapa yang mati, warisannya juga beda-beda. Nah, artinya nggak bisa Dorce dimakamkan secara perempuan. Alhamdulillah, Bu, keluarganya begitu Dorce meninggal telepon saya, izin Gus, sesuai dengan petunjuk Dorce kita makamkan secara laki-laki. Nah, kembali ke makam mohon maaf jenazah almarhum ini tadi. Nabi Muhammad jubahnya dikasih. Artinya apa yang ingin saya sampaikan? Nabi Muhammad tidak pernah mengajarkan kepada kita untuk membenci orang non-Islam. Tunjukkan kepada saya ayat atau hadis yang membolehkan mencaci maki, menghina orang non-Islam. Gak ada, Bu. Gak ada. Makanya kalau kemudian ada ustadz komentar tentang salib, kamu ngapain komentar tentang salib? Nabi Muhammad pesan sama kita begini, jangan pernah ada seorang anak menghina bapaknya sendiri. Para sahabat bertanya, Rasul, memang ada anak kok menghina bapaknya sendiri? Ada. Siapa? Seorang anak yang menghina bapaknya orang lain. Maka anak orang lain akan berpotensi menghina bapak kita sendiri. Artinya apa? Kalau kamu pengen agamamu tidak dihina oleh orang lain, caranya adalah jangan pernah menghina agama orang lain. Clear? Makanya di depan pondok saya, Bu, itu ada kolam. Pendeta telepon saya, Gus, boleh nggak saya mancing di kolamnya Gus Miftah? Oh boleh Pak Pendeta. Begitu masuk ke pondok mau mancing lewati air kolam. Pendetanya bilang sama saya begini, Gus, sorry, kaki saya korengan. Terus gimana pendeta? Kaki saya nggak boleh kena air. Maunya gimana? Tolong saya digendong, Gus. Akhirnya pendetanya saya gendong. Begitu saya gendong, pendetanya bilang, baru hari ini ada pendeta bisa naik haji. Karena digendong sama Pak Haji. Akhirnya pendetanya saya lempar ke air. Biur, loh Gus, kenapa saya dilempar? Sorry pendeta, baru hari ini ada kiai membaptis pendeta. Biur, asik gitu loh, Bu. Kenapa sih sekarang kok ribut gitu loh? Ya. Belum lagi kemudian persoalan-persoalan yang sepele.
Makanya ibu-ibu Bayangkari haram hukumnya bagi saya untuk kemudian belajar kepada ustadz-ustadz yang keras. Yang hari ini mohon maaf sudah mulai menganggap hormat merah putih itu sebagai tauhid. Menyanyikan lagu Indonesia Raya hukumnya haram. Bahkan dilakukan oleh ASN. Saya sama Pak Ganjar Pranowo ada acara di Kudus. Seorang dengan berbaju pegawai negeri mengatakan apa, Bu? Sudah saatnya Pancasila diganti dengan sistem khilafah. Saya tanya kepada yang bersangkutan, tunjukkan kepada saya negara mana di dunia yang berhasil dengan sistem khilafahnya. Dia bilang Arab Saudi. Oh, berarti dolanmu kurang adoh, turumu kurang bengi, koncomu kurang okeh, kopimu kurang kental. Arab Saudi itu bukan sistem khilafah, tapi al-mamlakah. Artinya apa? Kerajaan. Makanya yang menjadi pemimpin turun temurun, raja. Sementara kalau khilafah sistemnya tidak seperti itu. Artinya apa? Orang ini gagal paham, salah paham, dan pahamnya salah. Maka kemarin ketika ada berita-berita seperti itu, Bu, polisi cinta sunnah. Ada anggota kepolisian pakai baju coklat seperti Pak Gandung ini, mohon maaf, seragamnya sampai sini Pak, jubah. Menggunakan jubah sampai bawah tapi seragam kepolisian. Iki nalare kepiye gitu. Jadi baju coklat, bajunya polisi itu sampai sini, Bu. Coba saya mau tanya sama ibu-ibu, jubah itu budaya apa agama? Bu, jubah itu budaya apa agama? Budaya, Bu. Apakah orang Surabaya harus menggunakan jubah? Enggak, Bu. Sama sekali enggak. Boleh menggunakan celana, boleh menggunakan sarung, boleh menggunakan kayak masnya itu jin, demit, iblis, setan, enggak ada masalah. Atau seperti yang saya pakai ini, Pak Gandung yang saya pakai namanya apa, Pak? Oh, lah kurang ajar, kulot gitu. Masa kiai kulotan? Ini namanya apa, Bu? Jangan bilang rok, Bu. Ini namanya tokrung, katok, sarung. Dari depan seperti sarung, dari belakang kayak katok. Ini budaya gitu. Coba, saya mau tanya yang paling gampang. Songkok, apa bahasanya yang lain? Peci. Peci itu budaya apa agama? Budaya. Siapa yang mengatakan peci itu Islam? Enggak. Pak Niko boleh pakai peci, itu songkok. Itu namanya songkok nasional, bukan songkok Islam. Artinya boleh nggak orang non Islam pakai songkok? Boleh. Belangkon. Saya dulu awalnya pakai belangkon, Bu Dina. Kiai kok belangkonan? Lah urusannya apa? Aku tuku belangkon ya duit-duitku dewe. Sing tak wadahi ya ndas-ndasku dewe. Ini kalau di Mekah, Bu, kalau saya haji atau umroh pakai belangkon itu kondang, Bu. Ditanya sama orang Arab, mahada, ini apa? Saya bingung, belangkon itu bahasa Arabnya apa? Akhirnya saya jawab, hada belangkon. Ditanya lagi, mau belangkon? Apa itu belangkon? Ina uroksi, saya jawab, wadahin das. Kemudian belangkon saya diminta, dicium-cium sama orang Arab. Yo kecut lah goblok men gitu. Saya aja gak pernah nyium-nyium kok itu. Ini budaya. Saya jadi ingat, Bu, ada orang Australia, ateis, gak punya agama. Datang ke pondok saya, tanya tentang perbandingan agama. Saya jawab. Begitu selesai, kita kasih hidangan makan, Bu. Dikasih apa-apa gak mau makan. Akhirnya istri saya jengkel, masak sayur bung. Sayur bung itu bahasa Indonesianya apa? Rebung itu, bambu muda itu loh. Apa itu namanya? Rebung. Begitu dikasih sayur bung, Bu, malah doyan. Nah, dia orang Australia, bahasanya Inggris, tanya sama saya, what is this? Ini apa? Saya bingung, bung bahasa Inggrisnya apa? Akhirnya saya jawab, this is bung. Kemudian dia tanya, what is the meaning of bung? Bung itu apa? Saya jawab, bung is the young bamboo. Bung adalah bambu muda. Dia malah teriak, amazing, kenapa mister? Bambu muda saja enaknya kayak gini, apalagi yang tua. Arma berakoti Pak. Makanya yuk, yang pertama pola pikir. Makanya yang ingin saya sampaikan hari ini adalah berkaitan dengan pemberdayaan ibu-ibu. Mohon maaf, Bu, ya. Orang itu sakit atau punya masalah, biasanya berangkat dari 4 hal. Yang pertama, pola pikir. Yang kedua, pola makan. Yang ketiga, pola hidup. Dan yang keempat, kakaian pola. Pola pikir,
pola makan, pola hidup, kakean pola. Ini yang paling banyak ini, kakean pola. Akan saya sampaikan minimal 2 dulu, sampai maghrib. Karena saya yakin ibu-ibu itu tidak nunggu saya, tapi nunggu adzan maghrib. Karena yang punya pasangan atau yang jomblo, begitu bulan Ramadan statusnya sama-sama nunggu adzan maghrib. Makanya acara saya di JTV Kultum bareng Gus Miftah menjelang maghrib ini, penontonnya banyaknya minta ampun. Saya pede banget, berarti mereka suka dengan ceramah saya. Ternyata tidak. Kenapa? Karena adzan maghrib di Surabaya lebih dahulu dibandingkan di Jakarta. Satu, pola pikir. Tadi yang pertama sudah saya sampaikan, pola pikir tentang toleransi dan kerukunan. Bu, banyak orang sakit atau punya masalah itu gara-gara pola pikir. Coba Anda bayangkan, mohon maaf, ibu-ibu pernah lihat orang gila di pinggir jalan? Orang gila itu nggak pernah sakit. Bahkan nggak ada yang ikut vaksin, tapi juga nggak kena corona. Tidur di pinggir jalan, nggak pakai selimut, nggak masuk angin. Buktinya nggak ada orang gila minta keroan. Kehujanan nggak pilek, makan nasi busuk perutnya juga nggak sakit. Pertanyaannya, kenapa orang gila itu nggak pernah sakit? Jawabannya sederhana, Bu. Karena orang gila itu nggak punya beban pikiran. Nah, artinya kalau ibu-ibu pengen sehat terus, gampang, jadilah orang. Kok orang gila? Orang yang tidak punya beban pikiran. Kok wong edan kepiye? Kok tadi wong edan gitu. Jangan, Bu. Nah, artinya apa? Di masa pandemi ini yang segera berakhir insya Allah, amin. Beban pikiran kita ini jangan terlalu ngombro-ngombro, kata orang Jawa. Ngombro-ngombro itu apa ya? Kalau orang Jogja namanya ngombro-ngombro, kemana-mana lah gitu. Meluas, melebar kemana-mana. Hari ini banyak orang stres, gara-gara apa? Gara-gara masa depan yang belum pasti. Coba saya kasih kasus satu pertanyaan, Bu, tolong Anda jawab. Bayangkan Anda naik perahu, perahunya bocor. Di samping perahu itu banyak buaya. Apa yang harus Anda lakukan? Di tengah sungai naik perahu, perahunya bocor. Di samping perahu banyak buaya. Apa yang harus Anda lakukan, Bu? Rata-rata berdoa, tawakal, sabar. Salah. Bayangkan kalau Anda naik perahu, perahunya bocor. Di samping perahu banyak buaya. Apa yang harus Anda lakukan? Yang harus Anda lakukan satu, apa? Berhenti membayangkan. Kan saya tadi bilang apa, Bu Uli? Bayangkan. Nah, sehingga bayangan-bayangan kita tentang masa depan itu kemudian apa? Menjadikan kita takut, khawatir, berpikir yang enggak-enggak. Maka saya punya quote, kecemasan adalah ilusi buruk tentang masa depan. Daripada kita buang-buang waktu untuk cemas, mendingan mempersiapkan diri untuk menghadapi. Ayo kita berkarya hari ini semampu mungkin. Saya ditanya, Gus, boleh nggak perempuan berkarya? Boleh, harus bahkan. Semampunya. Anda sebagai ibu-ibu Bayangkari, berkarya yang tidak melanggar etika sebagai anggota Bayangkari. Boleh bisnis? Boleh. Boleh kerja? Boleh. Kalau saya sering guyon, kenapa ibu-ibu harus bekerja? Iya, karena suami itu hanya titipan. Kalau nggak diambil Allah, minimal diambil mantan. Makanya ibu-ibu berkarya. Tunjukkan Anda bisa. Kayak saya ditanya, Gus, kita kan udah punya suami, boleh nggak dandan? Harus. Karena laki-laki itu kelemahannya di mata, Bu. Itulah kenapa saya pakai kacamata hitam. Tadi pasti Bu Kapolda mau tanya, kenapa Gus Miftah di mana-mana pakai kacamata hitam? Jawabannya sederhana, supaya kalau ngelirik nggak kelihatan. Karena laki-laki kelemahannya di mata, Bu. Perempuan itu kelemahannya di telinga. Laki-laki itu kelemahannya di mata. Makanya laki-laki itu mohon maaf, kalau nggak kita jaga. Kenapa ibu-ibu harus pintar dandan di rumah? Kalau di jalan lihat cewek cantik, wow. Pulang lihat istrinya, weh. Kan kurang ajar, makanya ibu-ibu harus dandan. Walaupun nggak ada, mau Pak Gandung, mau siapa, polisi nggak mungkin menang sama istrinya, nggak mungkin dah. Perempuan itu kalau disakiti nggak pernah lupa, tapi kalau menyakiti nggak pernah ingat. Itu perempuan. Istri saya, Bu, maksudnya. Ayo pola pikirnya. Bagaimana caranya supaya kita bisa berkarya? Anda dibawa Bayangkari dan Yayasan Kemala Bayangkari. Bu, ada dua bahasa yang perlu Anda pahami.
Yang pertama adalah harapan, yang kedua adalah angan-angan. Apa bedanya antara antara harapan dan angan-angan? Dijawab oleh Ibnu Athaillah As-Sakandari. Ar-raja'u ma qaranau amalun wa illa fahuwa umniyatun. Yang namanya harapan itu adalah satu keinginan yang diwujudkan dengan amal dan perbuatan. Ada usaha, ada ikhtiar. Itu namanya harapan. Kalau punya keinginan, gak ada usaha, gak ada ikhtiar, gak ada perbuatan, itu namanya angan-angan. Pertanyaannya adalah, yang kita lakukan hari ini angan-angan apa harapan? Contoh, pemerintah dengan program vaksin. Itu harapan apa angan? Harapan. Suntik vaksin dikebut, yang sudah dapat double kemudian di booster, supaya apa? Supaya pandemi ini menjadi endemi. Ini namanya harapan. Lah banyak hari ini orang pengen sukses, tapi nggak pernah ada ikhtiar. Itu namanya angan-angan. Kalau saya mau nyemangati anak-anak muda itu, mohon maaf, maunya kaya, tapi kerja nggak mau, bisnis nggak mau, macul nggak mau, dagang nggak mau. Pekerjaannya tidur. Begitu bangun, bikin status WA, akan indah pada waktunya. Orang seperti ini apa? Hidup dalam mimpi. Maka sampaikan kepada anak-anak ibu, bermimpilah dalam hidup, jangan hidup dalam mimpi. Yang terjadi apa? Karena hidup dalam mimpi, pengennya kaya cepat, akhirnya ditangkap polisi. Murah banget, tangkap polisi. Kenapa? Karena dia mau kaya tetapi tidak melalui banyak proses. Padahal ingat, sukses itu melalui banyak proses, bukan melalui banyak protes. Saya itu kenal Pak Niko pertama kali, beliau menjadi Dirpidum di Bareskrim. Waktu itu beliau menggantikan Brigjen Heri Nahak. Sebelum Bang Heri Nahak pindah ke Papua ya Bu ya kalau nggak salah. Waktu itu pergantian juga bulan Ramadan seperti ini. Sekitar tahun 2017 ya Bu ya. 2017 atau 2018 lah, kira-kira itu. Saya bilang kalau kemudian waktu saya pengajian di Bareskrim itu, kalau hari ini kalian melihat jenderal-jenderal dengan bintangnya di sini, itu tentunya apa? Dia banyak karya, bukan banyak gaya. Orang-orang yang kemudian meraih kesuksesan karena melalui banyak proses, tidak melalui banyak protes. Makanya ibu-ibu tahu kenapa keringat itu asin? Jawabannya sederhana Bu. Kenapa keringat itu asin? Karena dalam perjuangan gak ada yang manis. Makanya kalau saya disuruh milih olahraga jalan apa lari, saya milih jalan Bu. Kenapa? Karena hidup itu tentang perjalanan, bukan tentang pelarian. Kalau kata Pak Niko mungkin saya nggak mau lari. Kenapa? Kalau di garis finish nggak ada uli. Oh, umpamanya begitu. Banyak proses. Tapi yang perlu kita ingat adalah ketika melihat orang sukses itu dijadikan motivasi. Jangan malah jatuhnya hasut, iri dan dengki. Kok bisa ya umpama beliau sukses itu? Itu jadi motivasi diri untuk meniru kesuksesannya. Jangan kemudian justru menjadikan rasa hasut, iri dengki. Ingat, kita berdiri di atas bumi yang sama, tetapi di atas takdir yang berbeda. Strategi bisa dikopi, tapi rezeki nggak bisa dipaste. Coba semangati istrinya ibu-ibu yang mungkin ratingnya sama, tetapi pangkat dan jabatannya kok jauh tertinggal. Katakan kepada suamimu, Mas semangat. Kenapa? Karena masa depan itu seperti sekumpulan tempe. Artinya apa? Nggak ada yang tahu. Semangati suamimu. Masa depan seperti sekumpulan tempe. Nggak ada yang tahu. Pola pikir ini. Saya yakin kok suami-suami yang kemudian mendapatkan jabatan bagus, pangkatnya bagus, pangkatnya cepat turun, bukan karena dia yang hebat, karena support system dari anda ini. Dongone mandi wong wedok kita kandhani, doanya makbulah. Maka kemudian apa? Banyak suami yang berperkara diperiksa sama Bang Sambo, sama Provos, gara-gara apa? Gara-gara, mohon maaf, yang pola kadang-kadang bukan suaminya, tapi istrinya, dukungannya kurang maksimal, malah bikin banyak masalah.
Sehingga kemudian apa? Suaminya dituntut melebihi apa yang menjadi wewenang dan jabatannya. Sehingga kemudian apa? Bermasalah, Bu. Tapi sebaliknya, kesuksesan seorang suami itu berangkat dari kita. Bu, mohon maaf. Kalau Anda disuruh milih, Anda pilih mana? Suami kaya tapi pelit atau suami miskin tapi dermawan? Pilih mana, Bu? Suami kaya tapi pelit atau miskin tapi dermawan? Jawabannya rata-rata adalah kaya dan dermawan. Betul, Bu? Padahal nggak ada pilihannya. Malah mau pilih. Artinya apa? Hidup itu sesuai hidup itu sesuai kenyataan, bukan sesuai keinginan. Hidup itu sesuai fakta, bukan sesuai ke ekspektasi. Urip kuwi sak nyatane ora sak karepe. Sama halnya dulu ketika saya ditanya sama kiai saya, Miftah kamu pilih mana? Istri cantik tidak solekah? Apa jelek tapi solekah? Rata-rata jawaban orang laki-laki apa? Cantik dan solekah. Padahal nggak ada jawabannya. Waktu itu saya milih istri cantik walaupun tidak solekah. Kiai saya marah. Berarti kamu mementingkan fisik? Oh enggak. Kenapa kamu pilih istri yang cantik walaupun tidak solekah? Saya jawab, laki-laki itu adalah imam bagi perempuan. Kalau istri saya cantik belum solekah, kewajiban saya sebagai imam menjadikan istri saya solekah. Tapi kalau istri saya solekah, jelek wajahnya, mohon maaf ya, menjadikan cantik mahal harganya. Itu saya dilawan, larang regane. Hidup itu sesuai faktanya, bukan sesuai keinginannya. Makanya kemudian apa? Kita diajarkan supaya ngempet. Lah, puasa itu Bu, as-shaum atau asyam itu maknanya adalah al-imsak. Imsak itu artinya apa, Bu? Ngempet. Bu, sebagai bayangkari yuk banyak ngempet. Jangan terlalu banyak menuntut dengan suami, apalagi di luar wewenang suami, di luar kemampuan suami. Maka kita diperintahkan untuk puasa. Puasa bahasa Arabnya adalah as-shaum, bahasa Arabnya adalah asyam. Maknanya adalah al-imsak. Al-imsak itu artinya apa? Menahan diri. Ngempet. Saya sampaikan Bu ya, manusia itu makhluk yang unik. Sebelum menciptakan manusia, Allah sudah menciptakan malaikat. Malaikat itu sifatnya apa Bu? Bener terus, gak pernah salah. Itu malaikat. Kenapa? Karena malaikat punya iman dan dia tidak punya nafsu. Makanya kalau ibu-ibu pengen dapat suami benar terus gak pernah salah, ya nikahlah dengan malaikat. Apalagi Israel, gak pernah salah. Setelah menciptakan malaikat, Allah menciptakan setan, iblis. Iblis itu cirinya apa? Salah terus gak pernah benar. Kenapa? Karena iblis punya nafsu tapi tidak punya iman. Nah, setelah menciptakan malaikat dan setan, Allah baru menciptakan manusia. Manusia ini gabungan dari malaikat dan setan. Makanya malaikat itu kadang, mohon maaf, manusia itu kadang-kadang benar, kadang-kadang salah. Kenapa? Karena manusia punya iman dan punya nafsu. Dan kita nggak bisa, nggak salah sama sekali. Contoh, Nabi Adam dan Siti Hawa, di surga apa sih yang kurang? Semuanya boleh kok. Larangannya cuma satu. Adam, Hawa, kamu silakan berbahagia di surga, tapi satu hal yang dilarang, jangan pernah mendekati pohon itu, kata Allah. Artinya apa yang perlu kita sampaikan? Nggak ada kebebasan yang mutlak, Bu. Kebebasan itu pasti terbatas, ada pengecualiannya. Di surga semuanya boleh, Bu, Adam dan Hawa. Tetapi apa? Ada larangannya, tidak boleh mendekati pohon khuldi. Yang terjadi apa? Diprovokasi oleh iblis. Hawa, kamu tahu nggak? Kenapa buah ini nggak boleh kamu dekati? Karena dari sekian banyak makanan di surga yang paling enak adalah buah ini. Akhirnya Nabi Adam diprovokasi oleh Siti Hawa. Nabi Adam ikut. Karena laki-laki itu kelemahannya di mata, melihat istrinya menangis, dia nggak kuat. Pohon itu kemudian didekati, diambil buahnya, kemudian dimakan. Yang terjadi apa? Adam dan Hawa diusir dari surga gara-gara makan buah khuldi. Itulah alasan, Bu, kenapa perempuan itu kalau diajak makan suaminya jawabannya apa?
Terserah. Dek, makan di mana? Terserah. Bu, makan di mana? Terserah. Pertanyaan saya, kenapa perempuan kalau diajak makan di mana jawabannya terserah? Karena perempuan pernah punya pengalaman salah milih makanan. Karena di surga semuanya boleh, malah ngambil yang tidak boleh. Tapi lucunya, begitu diajak mampir ke restoran, langsung dia protes, "Pah, kok di sini?" Padahal katanya terserah. Itulah perempuan, susah dimengerti pokoknya. Tapi ibu tahu, perempuan diciptakan dari tulang apa, Bu? Dari tulang rusuk. Bagian kiri apa kanan? Kiri. Perempuan tidak diciptakan dari tulang kaki supaya tidak diinjak-injak oleh laki-laki. Perempuan tidak diciptakan dari tulang kepala supaya tidak nginjak-nginjak laki-laki. Tapi perempuan diciptakan dari tulang rusuk bagian kiri yang dekat dengan jantung dan hati. Kenapa? Karena pada dasarnya perempuan itu suka disayangi dan dicintai. Maka walaupun ada buah apel dan buah anggur lebih mahal daripada buah apel, ibu-ibu pasti memilih apel dibandingkan anggur. Kenapa? Karena pada dasarnya perempuan itu lebih suka diapelin, gak suka dianggurin. Iya. Yuk, imsak, menahan diri. Karya terbaik dari seorang bayangkarya adalah apa? Menahan diri untuk tidak membebani suaminya yang melebihi batas kemampuannya. Itu saja, Bu. Kenapa? Bahkan Allah pun tidak pernah membebani manusia di luar batas kemampuannya. Lah, karya terbaik bagi seorang bayangkarya apa? Tidak membebani suaminya yang tidak, Bu. Maka namanya istri. Istana tempat ridho ilahi. Sagagagagai wong lanang, Bu, tetap kembalinya ya ke rumah. Maka cara terbaik membantu suami kita apa? Menjadikan rumah kita sebagai lingkungan terbaik. Coba. Salah satu cara al-imsak yang paling baik adalah apa? Ibnu Athaillah As-Sakandari ketika dia ditanya, konsep bahagia menurut Ibnu Athaillah. Dia menjawab apa? Liyakilla matafrohubih, yakilla matahzanubih. Semakin sedikit yang membuat kamu bahagia, maka semakin kecil potensi kamu kecewa. Saya ulangi, semakin sedikit standar kebahagiaanmu, maka semakin sedikit standar kekecewaanmu. Orang banyak kecewa kenapa? Karena terlalu standarnya ketinggian. Maka akhirnya ibu-ibu, kenapa orang berpuasa itu bisa bersabar walaupun haus, lapar, dahaga? Jawabannya sederhana. Kalau tahu ibu-ibu masuk kamar minum es teh keluar pura-pura puasa, nggak ada yang tahu, Bu. Tetapi kenapa tidak dilakukan? Jawabannya sederhana. Kenapa orang puasa bisa bersabar walaupun dia haus, dahaga, lapar? Jawabannya adalah karena orang berpuasa yakin adzan maghrib pasti datang. Artinya apa? Kenapa kita punya masalah harus bersabar? Yakinlah pertolongan dan solusi dari Allah pasti datang. Gembok tidak pernah dibuat tanpa kunci, masalah tidak pernah dibuat tanpa solusi. Begitu, Mbak, terima kasih. Sudah maghrib ya? Belum? 4 menit lagi. Terus sekarang acaranya apa? Doa bersama. Untuk itu Bapak Ibu-Ibu, terima kasih. Mudah-mudahan yang pendek ini bermanfaat. Saya doakan karir para suami ibu-ibu insya Allah meningkat, meroket, amin. Dan keluarga kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keluarga yang menyenangkan, yang sakinah, mawaddah, warahmah. Pasangan terbaik bukan yang datang dengan segala kelebihannya, tetapi yang tidak meninggalkan kita dengan segala kekurangannya. Kita berdoa, ikuti sebelum kita berdoa puasa apa yang saya sampaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma ya mujir ajirna minan nar. Allahumma ya mujir ajirna minan nar. Allahumma ya mujir ajirna minan nar. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Rabbana amanna bima anzalta
wattaba'na rasul faktubna ma'asyahidin walhamdulillahi rabbil alamin. Matur nuwun, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Ibu Ketua Bayangkari, terima kasih atas undangannya. Mudah-mudahan silaturahmi ini bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum ajmain.